Assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kalau kita bicara tentang dasar hukum daripada ibadah puasa, sebenarnya kita nggak hafal ya. Surah Al-Baqarah 183, 184, 184, 185, 186, 187 ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum maridan terus ya. Dan kemudian diturunkan bulan Ramadan itu Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ini dasarnya juga. Barang siapa yang menyaksikan bulan di bulan Ramadan itu, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, adalah berpuasa. Ya, itu juga dalil sebagai dasar hukum perintah puasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk apa orang berpuasa? Tentunya kita sudah sangat tahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa. Ini puasa itu mendidik jiwa raga kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa ini agak berat untuk dilakukan oleh sebagian besar umat manusia, maka Allah janjikan melalui Rasulnya begitu banyak pahala-pahala yang akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah itu. Makanya kita kenal materi hari ini dengan nama keutamaan bulan Ramadan. Ini supaya kita itu fokus, konsentrasi, kemudian penuh semangat untuk menghadapi bulan Ramadan, karena dia punya keutamaan. Tapi kalau dilihat dari sisi ibadahnya berat, meninggalkan makan, meninggalkan minum, kemudian meninggalkan hubungan suami istri, kemudian meninggalkan pembicaraan yang diharamkan, meninggalkan pandangan yang diharamkan, meninggalkan pendengaran yang diharamkan. Jadi puasa mata, puasa pendengaran, puasa lisan, ya, puasa hati, berat itu. Oleh karenanya melalui Rasulnya diberikan berbagai macam informasi yang menggugah, yang menyemangati. Ya, diantaranya kamu tahu berat ya, beratnya. Di antaranya dikatakan dalam sebuah hadis ya, Ramadan adalah bulan penuh berkah. Ini bisa kita baca sama-sama. Qala Rasulullah SAW, atakum Ramadan syahrul mubarak. Berkata Rasulullah SAW, telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Yang berkah itu berlipat ganda, ya, berlipat ganda. Jadi kalau hari-hari ini kita dapat sholat, ibadah sholat itu pahalanya 27 derajat, di bulan Ramadan 27 dikalikan 10, nah itu berkah. Ya. Kemudian Fardallahu alaikum asyam, kemudian Allah mewajibkan pada kamu semua berpuasa. Ya. Itu berkah. Dengan ibadah puasa itu badan sehat, ya Bu. Ya, itu puasa tuh sehat Bu ya. Ibu-ibu bisa jadi agak sedikit kurang berat badannya, yang tadinya gendut atau gemuk, ya, dengan puasa itu turun berat badan, sehat ya. Belum lagi kolesterol berkurang, kemudian diabetes juga stabil. Itu namanya berkah ibadah puasa. Tapi kita harus berniat puasa itu untuk menjalankan perintah Allah, sedangkan sehat itu bukan tujuan. Kalau sehat itu adalah berkah daripada ibadah puasa. Ya. Kemudian ibadah puasa itu badan jadi ringan, nyaman bangun sholat malam, selama waktu, setahajud itu. Kemudian tuftahu fihi abwabil jannah, dibukakan pintu surga. Jadi selama Ramadan itu dibukakan pintu surga. Wa tulaqu fihi abwabun
abwabul jahim. Kemudian ditutup pintu neraka jahim. Ya. Kemudian fataqallu fihi asyayatin, dibelenggu, setan dibelenggu. Kemudian setan tak bisa menggoda orang yang berpuasa karena apa? Karena pengaruh setan itu adalah kalau perut kenyang lebih mudah dia mempengaruhi seorang kalau perut kenyang. Orang tak terkontrol kalau kenyang itu nggak mau berpikir panjang. Tapi kalau lapar kita berpikir panjang. Daripada puasa kita berpikir panjang. Misalnya ketika diajak untuk melakukan dosa di bulan puasa atau kita sedang puasa, kontrol diri itu lebih kuat. Ya. Maka setan terbelenggu, tak bisa menggoda orang yang beribadah puasa itu. Sebenarnya setan itu tetap ada, dia berkeliaran, ya. Terutama korin yang ada dalam tubuh kita ini tetap ada. Tapi karena puasa itu telah membelenggu, dia tak bisa mempengaruhi kita. Nah, contoh setan masih berkeliaran, ternyata di bulan puasa itu banyak juga orang yang berbuat maksiat. Masih ada yang curi, masih ada yang berzina. Setan itu tebakan dia. Tapi bagi orang yang puasa dia terbelenggu, tak bisa dia menggoda orang puasa itu. Kemudian fihi lailatin khairum min alfi syahr. Pada malam Lailatul Qadar itu disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah salat malam di malam Lailatul Qadar itu seakan-akan kita beribadah 1000 bulan, 83 tahun. Jadi rugi ya kalau kita banyak tidur di malam itu. Kemudian ini berkah bulan Ramadan yang pertama. Jadi kita buat program nih. Kita udah tahu ini berkahnya seperti ini nih, kita berprogram lah. Nanti saya ikut salat tarawih full, salat tahajudnya full, salat duhanya full gitu. Jangan kita tidak berprogram. Kemudian puasa menghapus dosa. Allah Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan, dengan penuh keimanan, maka dia dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Ibu, dosa kita ini banyak ya. Ingat bahwa dosa itu menghambat kita masuk surga. Ibu ya. Contohnya siapa? Nabi Adam itu udah diam dalam surga itu. Ayat 35, 36 surah Al-Baqarah. Qala ya Adam wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minal zalimin. Fazallahuma asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum ba'din. Kemudian kata Allah dalam Al-Qur'an, wa qulna ya Adam uskun. Kami telah berkata pada Adam, diamlah kamu dalam surga itu. Anta wa zawjukal jannah, dan istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah apa yang kau inginkan dari segala arah. Cuman satu aja, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau hampiri pohon. Satu yang kesalahan Nabi Adam, fa'azalahu masyaitan anha. Nabi Adam makan pohon itu diakibatkan pengaruh iblis. Akhrajahuma mimma kana fi, kemudian dikeluarkan mereka berdua dari surga. Kemudian dikatakan diusir, wa qulna gitu, keluar kamu, turun kamu dari surga. Nabi Adam satu saja kesalahannya, tidak boleh ada di surga. Bagaimana dengan kita? Maka kita tidak boleh ada satu dosa masuk surga itu. Bagaimana dengan dosa kita tiap tahun banyak? Maka diturunkan oleh Allah, perintahkan berpuasa, didatangkan bulan puasa untuk melebur dosa-dosa kita itu. Dosa kita ini banyak ya, banyak dosa pandangan, penglihatan, dosa pendengaran, dosa lisan, pembicaraan, dosa hati, buruk sangka, iri, dengki, ria, ujub, itu dosa semua. Ya. Jika saya duduk di sini nih, mantap apa nih? Ya. Disiapkan air kopi, ya. Dilihat oleh, pakai pin fokus, jadi udah ujub, ya. Jadi udah dosa-dosa. Makanya bulan Ramadan datang untuk kita berpuasa menghapus dosa-dosa itu. Ya. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak berpuasa ya rugi. Dan kalau bulan Ramadan ini kita tidak minta ampun juga rugi. Makanya di bulan Ramadan itu kita diajarkan satu doa, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu dia.
harus juga kita minta ampun. Jangan berRamadan bulan ampunan kita tak minta ampun, tak diampunkan. Ya. Ini bulan Ramadan bulan penuh ampunannya. Kita puasa dapat ampunan juga, kita minta pada Allah ampunan. Kemudian yang berikutnya, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini dah populer ya. Kalau Rasulullah SAW mengqama Lailatul Qadri imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagi siapa yang mendirikan salat malam di malam Lailatul Qadar itu, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Semuanya terkait dengan ampunan. Banyak ini hadis dari puasa terkait dengan ampunan, salat malam terkait dengan ampunan. Artinya kita ni memang banyak dosa. Cuma kita tidak sadar ni, merasa tak berdosa. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, surah An-Najmi, "Wala tuzakku anfusakum wa'alamu bimanittaqa." Janganlah kamu itu merasa suci, termasuk berhancah. Janganlah merasa suci. "Wala tuzakku anfusakum wa'alamu bimanittaqa." Dia tu tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Apa ukuran takwanya nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, oleh karenanya ibu-ibu sekalian, mendirikan salat malam di malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah. Mendirikan salat malam belum Lailatul Qadar, malam salat tarawih juga. Salat tarawih itu maqam Ramadan. Nah, itu dia iman mati saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malam Lailatul Qadar dapat ampunan. Malam biasa bukan Lailatul Qadar atau malam-malam salat tarawih kita pun dapat ampunan berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kemudian ini tadi sudah juga di hadis sebelumnya, ditambah lagi di hadis Bukhari nomor 1899, Muslim nomor 1079. Iza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa liwatil abwaabun nar. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis kitab hadis Bukhari nomor 1899 dan Muslim 1079 dikatakan telah datang bulan Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka. Kemudian wasufidat asyayatin, dibelenggu setan ya, dibelenggu setan. Baik, berikutnya kalau Rasulullah ini doa berpuasa. Jadi doa kita sedang berpuasa di siang hari itu makbul ya. Kalau Rasulullah SAW salah satu la turaddu da'watuhum, tiga hal yang tidak tertolak doa mereka ya. Al-walid, yang pertama adalah doa anak kepada kedua orang tuanya ya. Jadi kita ini ditinggalkan mati oleh mak ayah kita, sebenarnya kesempatan kita berbakti pada kedua orang tua kita itu adalah dengan doa ya. Doa itu kita yakin pasti dikabul oleh Allah, maka mintalah untuk kedua orang tua kita itu, kita minta mereka diampunkan, kita minta mereka dimasukkan surga, dekat dengan Nabi, kita minta aja pada Allah. Masalah dikabulkan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kata Allah doa dari anak itu dikabulkan. Kemudian yang berikutnya as-saim hatta yuftir. Nah, orang yang sedang berpuasa, dari sejak ibu puasa sampai buka itu doanya terkabulkan. Jadi waktu kita puasa itu jangan berghibah, jangan bergosip, jangan saling celah-mencelah, jangan saling curiga-mencuriga. Pokoknya selama puasa itu fokus, berzikir, baca surat, zikir tarekat ramaniyah, baca salam 40, baca Quran, habis itu berdoa. Setiap habis zikir berdoa, habis salawat berdoa, habis baca surat ada doa dan berdoa lagi boleh, habis baca Quran berdoa. Doa kok sepanjang hari itu ya, doa saja untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk suami atau pasangan kita, untuk istri. Kemudian untuk anak-anak, apa yang menjadi masalah anak-anak itu diajukan pada Allah. Anak saya ini begini, ya Allah, tolonglah ya Allah. Anak saya ini belum dapat kerjaan, ya Allah, tolonglah kasih kerjaan yang terbaik. Anak saya ini belum dapat jodoh, ya Allah, kasihlah jodoh yang terbaik.
Bang Tamrin belum kawin, ya Allah, kasih dia istri. Doakan Bang Tamrin. Jangan tak doakan Bang Tamrin ini lalu tak kawin-kawin dia. Nanti sedekah. Doakan yang sakit mudah-mudahan sehat. Itu jangan tak ada. Ibu ni puasa ni bulan apa ni? Bulan Syaban ni dia puasa. Saat puasa bulan Syaban ni udah boleh berdoa tu. Doa saja. Doakan Bang Amin ni misalnya jadi anggota dewan. Ya kan? Banyak hadiah lebah kita dapat. Daging apa? Saya sampai tu daging apa sampai. Ibu-ibu tak sampai daging, biasa minyak dapat. Tapi amplop ya belum dapat. Kemudian wal musafir juga doanya dikabuli Allah. Jadi saat kita musafir tu jangan nak menyanyi. Jadi ibu-ibu ni kalau musafir tu dalam mobil tu dia bernyanyi. Nyanyi. Ke mobil tu balik. Jadi bagusnya berselawat. Bawa selawat, bawa zikir, jemur apa? Ganti selawat banyak model. Lagi lagu Allahumma salli wa sallim. Itu banyak lagu. Lagu siapa lagi? Bawa berselawat. Astaghfirullah. Daripada lagu apa tu? Lagu dangdut. Mabuk lagi. Kacau. Setelah itu mati. Janganlah nyanyi-nyanyi lagu musafir. Musafir tu ada kesempatan untuk doa makbul doanya. Baik, berikutnya puasa dan Al-Quran memberi syafaat dari kiamat. Kalau Rasulullah SAW asyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, puasa dan Al-Quran itu dua-duanya dapat memberikan pertolongan. Syafaat itu artinya pertolongan. Sebelum masuk surga terjadi huru-hara di yaumil mahsyar, itu kepanasan kita. Ya, dalam surah Yasin itu dikatakan wa nufikha fis suri fa idza hum min al-ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza wa wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Allah akan hadirkan umat manusia dari zaman Adam sampai manusia terakhir di padang mahsyar. Lalu ada yang bertanya, qalu ya wailana, celakalah kami, ya wailana man ba'athana, siapa yang telah membangkitkan kami min marqadina, dari tidur kami. Dihalau di padang mahsyar, rupanya telah pernah menyesal. Dihalau di padang mahsyar yang panas terik, mataharinya dekat gitu kan. Keringatnya bercucuran, ada keringat air mata, ada keringat darah, keringat badan. Pokoknya masing-masing kita udah tak mikirkan lagi aurat. Semua kita dalam keadaan telanjang bulat, tapi tidak saling tengok. Allah besar punya kau tamkin tak ada. Pokoknya kita dah sibuk dengan urusan masing-masing. Kata Isyam, tak kemalu ya Rasulullah, tak kemalu ya Rasulullah, manusia telanjang saya itu ya Rasulullah. Tak ada lagi manusia terfikir dengan benda-benda begitu. Ya, tak terfikir kita. Mikirkan diri seorang, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Masing-masing kita sibuk. Anak lari dari bapa, suami lari dari isteri, dari sahabat, semua berlari-larian. Tak ada sempat nak tengok macam mana rupa dia punya, tak ada. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, lari semua. Yang ini ngagak, lari kau sana, sibuk ya. Nah, di situlah kita memerlukan syafaat, karena hari itu adalah yaumun asir, hari yang sulit. Kita memerlukan syafaat. Di antara syafaat syafaat Rasulullah Muhammad SAW itu kita harapkan. Di antara syafaatnya juga adalah Al-Quran dan ibadah puasa. Kemudian kata ibadah, kata puasa, yaqulu syam ay rabbi mana'tuhul ta'am wa syahawati bin nahar. Kata puasa, wahai Tuhan, ini orang ini, si Fulan bin Fulan ini, dia menahan lapar nih, menahan makan nih, dan menahan syahwatnya di ya, puasa jadi saksi kita. Wahai Tuhan, ini orang menahan makan, menahan lapar dan syahwat di siang hari. Maka kata puasa, fasyaffi'ni fihi, izinkan aku beri syafaat padanya.
Kemudian Al-Quran juga tak mau kalah, aku hanya kita baca. Wa yaqulul Quran mana tuhun nauma bil lail wa syaffa'ni fihi. Kata Al-Quran, ini orang, wahai Tuhan, ini orang ya, menahan matanya dari tidur di malam hari. Aku minta izin, fasyafi'ni fihi. Aku minta izin beri dia syafaat. Maka kata Allah, kata Rasulullah, fasyafa'an, keduanya diberi izin. Ya, makanya ngaji sama Al-Quran itu habis. Habis lah, Bu. Baliklah saya ini dah. Ramadan adalah bulan penutup. Ramadan adalah bulan penuh berkah yang memberikan keutamaan dari banyak manfaat Ramadan untuk meningkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan ampunan bulan Ramadan. Sebagai pesan terakhir di bulan Sya'ban nih, namanya tarhib. Tarhib itu persiapan menyambut Ramadan. Apa rumah dicat? Mana dicat rumah pengamen ini? Udah lama ngecat nih. Maksudnya pribadi kita nih ya, siapkan apa? Yang pertama melakukan ibadah puasa bulan Sya'ban nih. Rasulullah paling banyak melakukan ibadah bulan Sya'ban nih. Hampir nak full bulan Sya'ban ni lah dia puasa. Untuk latihan, di samping pahalanya yang banyak tadi, itu latihan agar nanti di hari Ramadan itu kita dah terbiasa dah. Dah terbiasa lapar dah terbiasa dah terlatih. Yang kedua, pahalanya tadi udah ya. Kemudian yang kedua, rajin-rajin salat malam. Dalilnya mana? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Surah Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 7 ya. Diperintahkan bagi kita untuk mendirikan salat malam itu bukan hanya di bulan Sya'ban. Seluruh bulan kita tuh diperintahkan untuk mendirikan salat malam. Tapi karena kita ini banyak begitu tahlil sana, salawat sana, malam-malam tertidur, lalu tak lompat salat malam, maka bulan Sya'ban ini kita udah boleh berlatih. Habis salat Isya dirikan salat 2 rakaat. 2 rakaat itu 4 kali salam. Namanya salat qiyamul lail atau salat hajat. Nah, bacanya boleh ayatul kursi rakaat pertama, Fatihah ayatul kursi, ayat kedua qul huwallahu ahad, Fatihah qul huwallahu ahad, salam, baca doa, salat lagi. Salam, baca doa, salat lagi sampai melatih kita untuk sudah membiasakan diri salat malam. Yang berikutnya adalah istighfar. Namanya istighfar itu mengosongkan debu-debu dan kotoran yang ada di dalam hati kita ya. Supaya Al-Quran itu mudah masuk nanti ya. Amal mudah kita lakukan. Yang menghambat kita beribadah itu adalah banyaknya dosa dalam hati kita itu. Makanya kemudian Al-Quran itu adalah ilmu yang paling utama. Jadi dia itu sebagai tamu ya. Puasa sebagai tamu, Al-Quran juga sebagai tamu. Kalau kita bertamu di rumah orang, macam rumah Bang Amin kita bertamu. Ini apalagi misalnya disiapkan air kopi, siapkan apa, rumahnya besar ya kan. Anginnya banyak, enggak panas gitu kan. Aminnya ramah. Dikasih kue, buloda, apa semua minum kopi, ya minum loh. Nah, ya. Tidak lama lagi ada mungkin, masih ada makan-makan lain ya? Ah, masih ada kayak. Saya tidak nak balik rasa kita betah kan? Dan gue betah kita. Tapi kalau kita datang ini mau ngambil masam muka, bini masam kecut, yang sini kalau nak balik cepat rasa. Pergi kau bini mengambil bukan punya apa salah. Mengambil untuk apa kau dah cepat-cepat kita balik. Jadi itu gambaran keburukan apa? Kalau rumahnya Abang Ami tadi tenang kita, lama-lama kita betah.